Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Katekesi Online dari Paroki Belinyu, mendalami Injil Harian. Bahan kita kali ini adalah dari Injil Lukas, pasal 11, ayat 29 sampai 32. Kita mengawalinya dengan cerita klasik tentang seorang tukang cukur dan pelanggannya. Sambil melayani, tukang cukur tegas berpendapat bahwa Tuhan itu tidak ada. Alasannya sederhana sekali. Bukankah Tuhan itu maha kuasa, tetapi mengapa masih ada banyak orang hidup menderita? Jadi yang benar, Tuhan tidak ada. Logika berpikir sederhana yang sangat jelas, tetapi sesat. Sebaliknya dikatakan oleh si pelanggan, tukang cukur tidak ada di dunia ini. Tentu si tukang cukur yang mendengar pernyataan itu, sementara ia sedang melayani, ia sangat tersinggung. Dan dia mengatakan, "Loh, lalu siapa saya ini, kalau bukan seorang tukang cukur?" Tetapi dengan sederhana, si pelanggan mengatakan, andaikan tukang cukur benar-benar ada di dunia ini, mengapa masih ada banyak orang gila, ataupun para gelandangan yang berambut gondrong dan gimbal? Lalu si tukang cukur menjawab, itu dikarenakan dia tidak mau ke tukang cukur, atau bisa jadi tidak mau pusing, tidak mau peduli dengan rambutnya, dengan keadaannya, dan juga dengan soal bahwa ada banyak tukang cukur. Dan si pelanggan yang adalah seorang pastor itu mengatakan, begitu juga yang terjadi. Mengapa walaupun Tuhan ada, tetapi masih saja ada banyak orang yang menderita? Pembicaraan selesai. Saudara-saudariku, dengan bahan katekesi kita dari Injil Lukas, pasal 11 ayat 29 sampai 32, yang adalah kelanjutan dari perikop tentang kuasa penyembuhan Yesus atas orang yang kerasukan setan. Ada banyak orang memuji kuasa Yesus, tidak sedikit juga yang mempertanyakan dan bahkan menuntut lebih lagi tanda dari surga untuk meyakinkan kalau Yesus itu punya kuasa ilahi. Sepintas pikir, tuntutan mereka itu masuk akal, tetapi sesat. Yesus sudah berulang kali memberi kesaksian atas kuasa apakah ia mengajar dan membuat tanda mukjizat. Tetapi bagi banyak orang yang berkeras hati, atau yang bebal dalam keyakinan, tentu tidak akan pernah cukup. Lalu, apakah Yesus menuruti tuntutan orang-orang itu? Ya, tentu tidak perlu. Situasi tidak akan berubah sama sekali, dan bahkan tidak terlalu penting bagi orang yang tidak mau percaya apakah Yesus itu punya kuasa ilahi atau tidak.
Bagi para penuntut tanda itu, yang terpenting hanya satu saja, yaitu mereka tidak mau percaya. Sekalipun sebenarnya mereka juga tahu sudah ada begitu banyak mukjizat atau kesaksian dari para nabi dalam kitab suci mereka, bahwa benar akan datang dari antara mereka seorang Mesias dengan kuasa ilahi yang sebelumnya belum pernah ada yang punya kuasa seperti itu dari begitu banyak utusan Allah. Saudara-saudariku, kisah Injil ini di kehidupan nyata ada kemiripan dengan seorang istri, katakanlah demikian, yang karena iri pada tetangga, menuntut suaminya untuk membuktikan kebenaran cintanya, meskipun sudah sekian lama hidup bersama, dan ada begitu banyak kebaikan dilakukan si suami. Apa yang dituntut sebenarnya bukan soal bukti kebenaran cinta si suami, tetapi persetujuan dari si suami bahwa istrinya memang tidak pernah bisa mencintai apa adanya. Saudara-saudariku, kalau kita bertanya diri, pernahkah Allah menuntut suatu bukti kesungguhan iman kita kepadanya? Tentu jawabannya tidak pernah. Allah hanya melakukan satu hal ini, yaitu terus setia mencintai kita. Tetapi apakah dengan begitu, otomatis kita mau mengakui kesetiaan cinta Allah dalam hidup kita dengan begitu saja? Nah, ini dia masalahnya. Ternyata banyak dari kita lebih percaya hanya pada kegelisahan dan rasa tidak puas dalam diri sendiri, dan menutup hati untuk mempercayai bahwa kita tetap hidup sampai saat ini karena Allah. Andaikan kita benar-benar percaya dengan kesetiaan cinta Allah dalam kehidupan kita, bukankah semestinya kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, lebih sering berdoa daripada meributkan kekurangan orang lain, lebih tekun berpikir tentang rencana-rencana baik dan terpuji daripada berprasangka buruk terhadap kehidupan dan berbagai peristiwa yang sudah terjadi. Sebab, saudara-saudariku, adakah persoalan dan kesulitan kita lebih besar daripada berkat yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Dalam segala situasi dan peristiwa hidup, mari kita beri kesempatan hati kita untuk percaya sepenuhnya pada kasih Allah. Semoga kehidupan Anda bersama dan keluarga selalu dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.